Dan selanjutnya akan ada di bawah ini. Saya ulang. Oke guys, kembali lagi di podcast SI. Ya iki podcast SI. Oke, kembali lagi dengan kita podcast SI yang ada yang newbie nih guys, omong-omong. Jadi ada yang baru dari kita berdua, host dan co-hostnya baru tuh. Kita mau perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Boleh, yuk. Jadi dari saya dulu ya. Nama saya Ismi Septia Utami. Nama saya Ahmad Hairul Rahman. Dan saya dipanggil apa mas biasanya? Ismi gak sih? Kalau kamu biasanya dipanggil mas gak sih? Oh jangan. Oh jangan. Kita Maunya kan apa? sepantaran. Jadi apa nih? Irur aja. Oh Irur, oke. Oke. Baiklah Irur. Baiklah, karena kita sudah berkenalan sekilas. Nah, abis ini kita kenalin nih seseorang yang kita tunggu-tunggu. Siapa tuh? Siapa ya? Menurut kamu siapa? Irur. Bukannya itu ini gak sih? Mahasiswa yang berprestasi itu. Wih, berprestasi Masya Allah, berbintang. Iya. Wih, Waduh. mega bintang. Waduh. Kira-kira siapa ya? Atau Gak tahu. kita langsung aja ya? Boleh. Kita sambut Mas Pratama. Oke. Mau nggak diperkenalkan? Yo, kenalin apa dulu nih? Kenalin nama aja ya. Berarti kenalin aku Agung Pratama dan saat ini baru fresh graduate sih, baru lulusan kemarin. Wow. Udah itu aja. Alhamdulillah, give applause guys. Wow, keren banget fresh graduate ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah mempersempatkan waktunya untuk hadir di SI Talk ini. Makasih banyak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin kabarnya Mas ini gimana? Kan baru selesai skripsi nih. Mungkin lagi sedang healing atau gimana? Enggak bisa Oke, diceritakan. dari kabar ya. Sejauh ini alhamdulillah baik. Terus apa lagi ya tadi? Kesibukannya. Kesibukan cuman join lomba sama join project aja sih. Udah itu aja. Oke. Berarti setelah lulus ini Mas langsung masih ikut lomba gitu-gitu. Ya masih sampai sekarang. Wah, keren banget guys. Nih spoiler nih, udah di spoiler masih ikut lomba ternyata. Dan boleh tahu nggak kita kira-kira tuh lombanya seperti apa gitu? Macam-macam sih. Jadi fokusnya juga di teknologi. Cuman kalau misalnya di teknologi kan lombanya macam-macam, ada hackathon, ada CTF, ada macam-macam lah. Mungkin bisa di search lagi gitu. Ya nanti kalau misalnya kalian mau explore juga bisa ikut Spark juga, sedikit spoiler promosi. Ini promosi guys. Spark, jangan lupa join Spark. Dan pencetus Spark ya. Itu Pencetus siapa? Spark. Siapa? Masnya gak sih? Mas Pratama Waduh. guys. Give us applause guys. Wah. Bapak Spark nih, Bapak Spark. Suhu Masya Allah. Terima kasih loh Mas Pratama sudah mencetuskan Spark ini untuk anak Hima PA khususnya. Terus itu gimana Mas kok bisa mencetus buat Spark nih gitu Ya bisa kepikiran tuh gimana Mas? Dari keresahan sih awalnya. Jadi kita kan ketemu sama teman-teman, sama adik tingkat, sama teman-teman yang lain ngobrol sejauh ini gimana sih kegiatan-kegiatannya. Kok misalnya nggak ada prestasi atau kok kurang sih, ada yang kurang nih. Jadi aku coba ngobrol-ngobrol sama Hima yang lain. Terus kita coba kolaborasi bikin, ya awal-awalnya dari belajar bareng sih. Terus habis itu ada Spark. Terus ya kebetulan aku juga ditunjuk sebagai mentor. Dan ya so far sejauh ini aman-aman aja sih. Jadi Spark itu semacam komunitas buat teman-teman belajar terkait teknologi. Jadi nggak cuma teknologi, nanti rencananya juga akan dibagi berbagai macam streamline. Jadi kita bisa nentuin bidang kita dan kita juga bisa berprestasi. Karena kan dengar-dengar nih sekretaris prodinya baru juga ya. Oh iya. Siapa tuh? Itulah yang di IG-nya Sistem Informasi Iya, kalian jangan lupa lihat loh. Oke, baik. Kalau dilihat-lihat kan tadi Masnya udah banyak prestasi kan. Udah pastinya pengalamannya banyak nih. Awalnya gimana sih Mas bisa mulai ikut lomba itu? Apa dari awal emang aku di kuliah pengen banyak lomba, atau awalnya Mas itu cuma yang penting nyoba aja dulu itu gimana Mas? Jadi awalnya aku join di komunitas. Jadi di Surabaya ini kan banyak komunitas teknologi ya. Jadi aku iseng-iseng lah tanya-tanya ke yang lain, gimana sih
kita bisa fokus terus ngembangin apa yang kita miliki. Habis itu aku dulu di tahun 2023 kalau nggak salah juga apply jadi Google Developers Club. Jadi lead juga di sini. Dan kebetulan juga pernah podcast di sini juga ngenalin terkait Google Developers Club itu kayak gimana. Mungkin bisa ditonton di YouTube-nya. Itu first podcast kalau nggak salah ya. Podcast mahasiswa sama dosen. Terus sejauh itu juga join komunitas. Juga ada di Coding Community Network buat teman-teman yang tertarik buat belajar machine learning dan AI. Juga ada streamnya juga. Habis itu magang, habis itu juga join lomba. Dan kebetulan sebelum aku skripsi juga alhamdulillah juga menang hackathon juara 3 ya. So far pengalaman menarik lah. Jadi sebelum skripsi kita bisa membanggakan diri sendiri lah khususnya. Yang hadiahnya $1 tuh ya Mas. Ide. Sendirian tuh Mas? Sendirian, solo fighter. Solo fighter, Masya Allah. Itu juga awalnya iseng-iseng sih. Jadi gak ada niatan, terus tiba-tiba ya scroll Twitter sih kalau salah. Terus scroll Twitter, habis itu nemu lomba nih, jadi menarik dan aku coba tertarik karena di situ kan streamline-nya juga sesuai sama aku. Jadi di situ ada blockchain-nya, ada IoT-nya, karena blockchain itu cenderung teknologi yang baru dan jarang diadopsi. Aku coba adopsi dulu di kampus, siapa tahu mungkin kedepannya bisa jadi opportunity kedepannya, mungkin bisa jadi kurikulum atau bisa teman-teman tertarik buat explore blockchain juga silahkan juga gitu sih. Dan alhamdulillah juga menang juga sih. Keren banget, Masya Allah. Give applause guys. Semua kita yang di sini nih terpana gitu kayak, oh gimana ya kita gitu. Kita yang masih sebiji jagung. Iya, masih Masya Allah. segini. Ini sudah tumbuh gede jagungnya, Masya Allah. Udah mau panen. Iya. Pastinya dari semua perjalanan yang tadi Mas ceritakan kan, pastinya kan ada kesusahannya, ada pasti kegagalannya juga. Nah, saya pengen tahu nih Mas, berapa kali Mas tuh gagal dalam ya kompetisi, dan gimana caranya Mas itu comeback buat mentalnya Mas sendiri itu gimana? Kalau mental sih sejauh ini aman-aman aja. Cuman kalau misalnya dari kegagalan itu aku coba pelajari siapa yang kurang, habis itu aku coba evaluasi dan coba cari mentor sih. Kalau bisa ya teman-teman semuanya ini juga punya mentor, jadi bisa tahu lah perkembangannya teman-teman. Jadi nggak hanya teman-teman yang tahu, tapi mentor dari teman-teman sendiri yang bisa tahu gimana kedepannya, terus saran-saran yang bisa didapetin dari mentor juga. Mungkin kalau misalnya tertarik juga join komunitas atau join organisasi juga silahkan join. Jadi tetap fokus di bidang yang ditekuni lah, kurang lebih seperti itu. Dan kegagalan sebenarnya banyak sih, jadi banyak macam-macamnya. Jadi aku coba apply, kadang juga tiba-tiba dapat decline atau dapat penolakan yang lumayan banyak juga. Dan aku dari situ nggak putus asa dan aku coba explore hal baru lagi sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya di teknologi itu banyak sih streamline-nya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik kalau misalnya di SI kan ada 3 stream ya, ada di manajemen, habis itu ada di data sama di teknologi. Dan aku dulu tertariknya di teknologi karena yang lain juga aku lihat kayak scroll itu yang lagi hype teknologinya, jadi aku tertariknya di teknologi. Jadi mungkin kalau misalnya di cyber security kalian bisa ikut kayak misalnya chapter the flag atau bug bounty program. Itu kalau misalnya kalian tertarik di blockchain ada hackathon juga, dan tiap hari atau tiap minggu mesti ada hackathon. Terus apalagi kalau misalnya di data juga ada datathon, mungkin kalian bisa explore di macam-macam platformnya. Kalau misalnya di data ada di Kaggle, habis itu kadang juga ada universitas yang ngadain semacam datathon dan lain-lain sih. Jadi kalau di teknologi lombanya itu lumayan banyak sih. Jadi tiap hari mesti ada lomba, dan kalian kalau misalnya nggak manfaatin itu ya sia-sia banget sih. Iya, kalian tuh banyak kesempatannya padahal ya. Ini daging banget guys informasinya. Kalian harus ulik satu-satu ya. Mulai dari datathon tadi. Iya, dari itu. Terus hackathon tuh setiap hari ya katanya, setiap minggu. Setiap hari ada. Masya Allah. Harusnya ada sih setiap hari. Kalau misalnya kalian rajin scroll itu pasti ada. Aku coba biasanya di sosial media itu aku coba kayak like, aku coba share atau coba mention yang lain buat ajak, siapa tahu ada yang tertarik gitu sih kadang. Tapi nggak hanya scroll ya kak ya, harus dipencet daftar gitu. Kalau menang tuh biasa gak sih? Gitu. Terus kan tadi kakak bilang ada organisasi luar dalam, terus itu hima juga lomba. Terus saat skripsi itu udah menang lomba juga. Tuh gimana sampean merangkai waktu sampean untuk skala prioritas itu bagaimana?
Jadi aku manfaatin tools yang ada di HP ku atau di laptopku. Jadi misalnya kalau misalnya kalian bisa manfaatin kayak Google Calendar, habis itu Keep dan macam-macam ekosistem dari yang lain, mungkin ada Notion dan lain-lain, itu bisa powerful banget buat manajemen. Jadi kalian kalau misalnya pernah tahu Eisenhower Matrix buat bagi skala prioritas, nah itu kalian bisa manfaatin itu juga. Ya sebenarnya macam-macam, tapi tergantung kita juga. Jadi ada yang karakteristiknya ada yang deadliner, atau karakteristiknya yang misalnya kayak menata kayak aku tadi yang pakai Eisenhower Matrix, atau bisa kayak kasih notifikasi lebih di Google Calendar, itu juga bisa dimanfaatin. Terus kalau misalnya kalian juga pernah tahu bukunya Tiago Forte, Building Second Brand, itu juga bisa dimanfaatin gitu. Jadi ada macam-macam sih kalau misalnya biar kita nggak Keteteran. ya overwhelm lah. Misalnya di otak kita itu kepikiran cuman nggak mau dikerjain, jadi setidaknya dicatat dulu, habis itu dijadwalin, habis itu kalian breakdown jadi hal yang kecil-kecil. Nah itu akan bisa dikerjakan dan akan bisa selesai daripada kalian numpuk sampai akhirnya deadliner gitu sih. Jadi terstruktur gitu ya Kak. Dari yang banyak berserakan distrukturin lewat Google Calendar. Oh gitu jadi caranya guys. Ingat. Terus Masya Allah banget. Terus kita nih ada informasi dan bahwa Samen itu mahasiswa lulusan terbaik katanya dari fakultas saat wisuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana itu ceritanya kok bisa Menjaga performa akademiknya. So far sejauh ini ya lakuin yang terbaik sih. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak misalnya niatin masuk sini, tujuannya buat apa, ya itu jaga baik-baik. Habis itu ya kalau bisa juga saling berprestasi, dan juga ya komunikasi dengan dosen juga dijaga, kurang lebih seperti itu sih. Sama ya mungkin Iya sering yapping lah. Oh yapping. Tapi dalam hal kebaikan ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa manfaatin sosial media, kan bisa kayak post hal-hal yang baru, mungkin apa yang kalian pelajari. Nah itu kan kalau misalnya di eranya sekarang kan building in public ya. Jadi kalian bisa bangun sesuatu, habis itu kalian bisa share sesuatu di publik, dan nanti kalian kan bisa dapat feedback. Siapa tahu dosen tertarik buat kerjasama, atau teman-teman kalian tertarik buat manfaatin project kalian, kan itu bisa jadi portofolio yang lebih bermanfaat gitu sih. Keren. Masya Allah. Jadi branding aja ya? Ya nggak cuma branding, jadi itu siapa tahu juga bisa dapat kesempatan yang lain yang nggak kita duga-duga kan. Siapa tahu mungkin teman ada kayak, ya aku ada project nih, kalian bisa kerjasama nggak? Nah kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini ngomong-ngomong Kak, ada pertanyaan-pertanyaan nih dari warga kita. Tentunya warga tercinta kita, yaitu warga mana? Warga SI. Oh bukan warga Kalikepiting ya? Bukan dong. Apalagi warga itu. Bukan. Aduh kan, warga SI tentunya. Gimana warga nih SI Mas? tercinta. Katanya tuh Kak, pas kan kita udah nyebar nih di IG. Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah mereka ngasih pertanyaan tuh. Salah satunya, share dong momen tak terlupakan waktu lagi kompetisi maupun waktu nyusun skripsi. Kalau kompetisi ya itu aja kan. Ada lagi. Oke. Kalau misalnya pas kompetisi, yang pertama itu kita dapat kenalan baru. Habis itu kita bisa, ya setidaknya kalau misalnya kita join lomba itu ada dua kemungkinan, kita belajar atau enggak kita evaluasi gitu sih. Jadi kalau misalnya kita join lomba kan otomatis kita fokus kan. Nah kalau misalnya kita fokus kan kita kayak nyiptain hal yang terbaik buat dikumpulin, siapa tahu nanti bisa menang. Nah kalau misalnya nggak menang, itu kita bisa belajar dan evaluasi. Jadi portofolio kita itu kurangnya di mana sih? Habis itu proyek kita itu yang dibanding yang lain, itu kita bisa kayak compare gitu. Dan kita bisa kayak tanya feedback ke pemenangnya gitu. Jadi banyak hal lah yang bisa dimanfaatin kalau misalnya kita join lomba gitu sih. Terus apa lagi ya tadi? Momen tak terlupakan. Pas lomba atau nyusun skripsi. Oh pas nyusun skripsi. Kalau pas nyusun skripsi jadi pas nyusun skripsi itu kebetulan aku juga jadi aslab. Juga jadi asisten praktikum. Juga jadi mentor spark juga. Waduh, tiga nih. Lagi ada lagi cuman nggak salah ya. Oke. Ya nah itu jadi aku selesai dulu jadi aslab. Kebetulan pas saat itu mau ada akreditasi ya. Jadi habis magang kebetulan akreditasinya setelah magang. Jadi pas aku magang itu aku nyambi. Jadi aku pas magang KKN itu aku nyambi juga nyiapin akreditasi buat prodi. Habis itu jadi asprak itu juga setengah semester kalau nggak salah. Iya setengah semester.
kebetulan dosennya Pak Yasin. Pak Yasin. Ya beliau ngajar cloud computing. Mungkin teman-teman yang tertarik ya silahkan tanya-tanya ke Pak Yasin atau ke aku juga boleh. Ya itu, jadi aku setengah semester juga kayak bantu teman-teman sih. Jadi bantu buat praktikum. Jadi aku kayak ngasih gimana sih cara nyelesain tas-tasnya. Habis itu di cloud computing kan banyak ya. Jadi kita mulai belajar terkait gimana environment itu. Habis itu service-service yang ada di cloud, kenapa kok kita harus pakai cloud computing dan penerapan-penerapan yang lainnya. Jadi aku juga dari cloud computing itu aku juga pernah share di komunitas di Surabaya, namanya Surabaya Pi. Surabaya Pi. Ya, Surabaya Python. Ya itu kebetulan project cloud computingku juga. Jadi di cloud computing itu banyak macamnya dan aku coba integrasiin sama machine learning ops. Jadi integrasi end to end lah. Jadi dari project itu aku juga kembali lagi jadi skripsi. Jadi apa ya? Bertahan. Sejalan lah, Iya, sejalan. iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi aku emang awalnya itu belum kepikiran. Jadi pas ngerjain itu kok tertarik. Jadi aku langsung lanjutin ke skripsi. Kurang lebih seperti itu. Berhubungan juga ya, Iya. berkorelasi. Jadi bermanfaat juga nih, nggak melencong juga. Gitu. Ini ada lagi Mas pertanyaannya. Apa rencana Mas Pratama setelah lulus? Mau langsung kerja atau lanjut S2? Alasannya apa? Mungkin kerja dulu baru S2. Mungkin ada sih plan buat S2. Cuman mungkin kerja dulu. Cuman kalau misal di sekarang aku lebih cari project by project karena emang lagi tertariknya gitu sih. Karena kalau misalnya di project itu apa ya namanya? Lebih seru lah, lebih menantang. Tapi kalau misalnya karakteristik orangnya itu macam-macam sih. Ada yang nggak misalnya mau jadi apa kayak apa namanya full timer atau suka kerja di kantor atau kerja di mana aja. Nah itu silahkan sih. Tapi kalau misalnya di aku ya lebih suka by project karena lebih menantang dan kita bisa belajar hal baru. Dan kuncinya kalau di project itu komunikasi aja sih. Kalau seperti itu. Boleh di-spill nggak project yang sedang dilakukan? Kayak dikerjakan. Iya, dikerjakan. Ada banyak sih. Tapi mungkin yang saat ini juga project di Web3 juga sih. Web3. Oh, Web3 School. Apa? Web3 School. Bukan, di Web3 di blockchain. Oh. Jadi kita bangun smart contract, fokusnya di DePIN atau Decentralized Physical Infrastructure Network. Ya, apa ya intinya? Jadi kita membangun sistem end to end lah, kurang lebih seperti itu. Siap. Yang rada ngerti aja ya, karena kita baru newbie ya kayaknya. Nanti bisa di-explore lah ya. Ya. Tuh, siap. Explore banyak lah. Kita masih harus perlu explore yang banyak. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Lebih penting mana menekuni satu bidang sampai jago atau bisa semua tapi hanya dasarnya saja? Agak susah ya. Iya. Kalau misalnya aku kan orang tipikal yang generalis ya. Jadi tapi setidaknya kalian tetap harus di satu bidang dulu. Tapi kalau misalnya udah apa kayak fokus udah memahami di satu bidang, kalian bisa generalis. Karena kalau misalnya di era AI sekarang itu apa ya namanya? Udah tergantikan lah. Misalnya kalau kalian mau jadi software engineer kan sudah ada AI, habis itu jadi machine learning engineer kan juga udah banyak framework yang berkeliaran di sana. Nah itu mau nggak mau kita juga harus apa namanya jadi generalis, tapi setidaknya kalian tetap fokus di satu bidang gitu dan sampai paham betul gitu sih bidang apa yang kalian tekuni gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misal ada mahasiswa yang enggak sih aku bisa multi talent atau gue mesti tasking, bisa sih, tergantung orangnya juga gitu ya. Tergantung juga orangnya dan tergantung apa ya seberapa rajin dia ngerjain itunya. Kalau Mas ini generalis orangnya. Ya kurang lebih lah. Tapi ya ada MSEP, ada kayak tipe orang gitu, ada MSEP, ada TSEP. Nah itu banyak sih. Jadi kalau misalnya di TSEP itu kalian fokus satu bidang ke bawah kan dia. Jadi satu bidang ke bawah, nanti yang lain kalian bisa menyesuaikan gitu sih. Jadi tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau misalnya kalian jadi profesional sampai ke bawah ya silahkan juga sih. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ada orang yang seperti itu juga ada. Dan lebih banyak yang dibutuhin saat ini tuh ya orang-orang yang profesional, tapi dalam konteks buat ngelatih AI sih dengar-dengar. Jadi ada kayak profesor atau ya kayak expert itu memang di hire buat apa namanya ngelatih AI-nya biar dia itu bisa berpikir seperti seorang expert gitu sih, orang lebih seperti itu. Ada ya kayak Ada.
pantau aja di internet kan mesti ada kayak beritanya. Siapa tahu kalian bisa kayak misalnya free time itu juga baca artikelnya. Siapa tahu dapat insight juga. Siap. Ini omong-omong nih kan lagi masa anak-anak baru datang nih. Dan kita juga masih newbie semester 2. Nah, boleh tak kasih tahu nggak apa langkah-langkah dari semester per 1 nih, semester 2, terus langkah 3, 4. semester 1 2 dulu deh. Itu caranya tuh gimana untuk bisa berprestasi dari semester 1 gitu. Ya, tentuin tujuannya dulu sih. Kalau misalnya udah diterima, apakah kalian ingin pindah atau kalian tetap di sini? Nah itu kalian mantapkan diri dulu. Habis itu kalian pasang target mau lulus di semester berapa. Emang awalnya itu nggak bertarget, cuman aku kayak semaksimal mungkin manfaatin kesempatan sih. Jadi dari dari awal masuk kuliah ya aku setidaknya bisa lah ngebalancein. Aku juga dulu join di IMA, terus join di organisasi luar, habis itu join volunteer juga, habis itu ngelit di komunitas juga. Jadi alhamdulillah juga jadi mentor juga. Ya dari situ kita bisa memperbaiki diri lah gitu sih. Itu saat semester 1 zaman sudah. Bertahap. Kalau misalnya dari semester 1 ya kenal-kenalan dulu lah sama cutting, ngobrol-ngobrol. Terus gimana sih kuliahnya? Habis itu coba cari tahu sih kalau misalnya di kampus ini kayak gimana. Kita bisa tahu kayak perbedaannya. Nah, kita bisa kayak manfaatin. Oh, di kampus ini ada yang beda nih. Kalian bisa belajar di kampus lain. Jadi aku dulu sempet sih semester 1 itu eksplor beberapa kampus sih. Jadi kayak main-main gitu. Kayak ke perpustakaannya, ke kantinnya. Jadi aku tanya, "Mas, semester berapa?" Habis itu kesibukan lagi ngawet. Aku dulu itu pernah tanya ke cutting lagi skripsian. Cuman nggak tahu ya. Aku kan dia lagi kayak ngerjain apa gitu. Aku tanya-tanya. Cuman kayak dia itu merasa kayak mungkin terganggu ya. Akhirnya ya aku sadar lah. Mungkin coba cari yang lain yang bisa diajak ngobrol gitu sih. Jadi Dan bukan di kampus ini ya, di kampus lain sih. Di kampus lain. itu anak semester 1 juga sama-sama. Bukan, lagi skripsi. Cuman aku nggak tahu dia lagi asing ngerjain apa gitu. Tapi kenalan di sana aja. Iya. Gitu. Keren banget nih. Ya itu karena kalau misalnya di semester 1 kan free time-nya banyak kan. Iya. Terus nunggunya kan lumayan lama ya. Jadi aku keliling sih. Lebih banyak. Cuman itu gabut sih sebenarnya. Sendirian tuh Mas? Ada teman. Oh, enak nih kalau punya circle yang membangun juga. Sebenarnya bukan circle juga sih. Kalau bisa ya sama-sama belum tahu. Itu 2 minggu setelah masuk kuliah sih. Waduh. Wih. Jadi nggak ngapa-ngapain ya. Ya udah keluar. Sebenarnya niatnya mau cari makan sih. Habis itu belok dikit ke kampus. Ya kampus itulah ya. Ya itu. Akhirnya kenalan sama orang sana. Oh gitu guys. Bisa loh ada cara gitu ternyata. Dari semester 1 udah explore ya. Ya coba cari kenalan yang banyak sebisa mungkin gitu sih. Nanti kan siapa tahu dari situ kita bisa kayak tertarik kok. Ada yang sesuai sama passionku, ada yang sesuai sama ketertarikanku, kan kita bisa belajar dari beliaunya atau kita bisa kayak share sesuatu gitu dari apa yang kita dapetin itu sih. Menurut Samian nih, apa hal yang sepele banget tapi ini penting banget untuk kita pelajari atau kita dapat gitu? Hal kecil. Contohnya kayak gimana? Sepele itu kayak gimana? Kayak mungkin belajar gak terlalu malam gitu. Kan kalau anak-anak semester sekarang kan semester 2 ya khususnya, itu pasti kerja tugasnya lembur sampai jam 1 baru tidur. Padahal besoknya masih iba-ibi. Itu karena kelompok atau karena diri sendiri? Karena diri sendiri sih. Karena diri sendiri. Ya gimana ya? Aku dulu pernah sih ngalami hal kayak gitu. Di semester ya menginjak semester akhir gitu. Cuman ya kembali lagi lah. Kita kan di kampus UIN ya. Jadi kita harus muhasabah diri kayak gimana gitu ya. Bener. Harus bersabar. Ya apa yang udah kita lakuin sejauh ini, apa yang udah kita lakukan. Nah itu kalau misalnya kita kayak gini terus, kita sampai kapan, dan mungkin kita harus juga berbenah diri kayak gimana nya. Habis itu apa sih yang bisa menyebabkan kita kayak gini. Nah itu kita bisa evaluasi gitu. Ya setidaknya kita ngobrol dan komunikasi dengan yang lain lah. Nah itu penting ya Kak. Itu sepele sih mungkin karena mungkin aja buat anak introvert gitu ya. Nah, Mas Prat ini ngomong tipe yang introvert atau extrovert? Kalau kalian lihat aku kayak gimana? Kayaknya sih extrovert ya. Extrovert bos sih kayaknya. Karena udah kenalan sama univ lain aja langsung kayak gitu 2 minggu baru masuk loh. Iya, oh my god. Sebenarnya kalau pernah aku
coba tes itu dulu pernah sih sempat introvert, cuman ada kalau misalnya ada kalanya orang introvert itu bisa jadi extrovert gitu sih. Jadi tergantung situasi sama kondisi juga. Ya baiknya itu kita introvert di mana dan baiknya itu kita extrovert di mana. Nah kita juga paham karakteristik kita sendiri dan yang tahu juga kalian sendiri, dan apa ya namanya, tetap ya sesuai sama tujuan kita lah. Misalnya kalian udah niatkan diri di sini, habis itu kalian udah jauh-jauh udah berusaha lah. Jadi kan kalau misalnya mau masuk kampus, apalagi di UIN kan juga ada usahanya, terus ada ikhtiarnya, ada tawakalnya lah. Nah itu kan udah sejauh ini nih, masa kita gini-gini aja nih. Nah kita harus kayak gini nih biar bisa jadi kayak gini. Nah kurang lebih seperti itu sih, kayak apa ya namanya, framework atau template lah ya. Jadi kalian juga apa ya namanya, kalau misalnya nggak bisa kayak gitu ya, kalau misalnya teman-teman introvert ya biasanya journaling lah atau nulis sendiri, nanti dibaca sendiri. Nah itu kan kalian bisa kayak tahu, oh di hari ini aku kayak gini nih. Nah nanti kalian bisa buka lembaran baru atau kembali ke lembaran sebelumnya, kita baca-baca apa yang udah kita lakukan, habis itu apa yang sejauh ini udah kita rasakan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Itu sih. Ya itu salah satu tips juga journaling sih. Kalau misalnya kalian apa ya, introvert atau males ngobrol sama orang, kadang kan orang ya nggak sesuai sama kita atau kayak mudah tersinggung atau apa ya namanya, ngikutin terus lah, kurang lebih seperti itu. Semester mana yang menurut Mas itu sangat menantang gitu? Semester awal menuju tengah-tengah ya, mungkin semester 2 menuju 3 sih. Waduh. Menuju 3 karena kan ya kita belajar fundamental, dan kita fundamental kan baru ya, jadi kita harus nguatin fundamental dulu. Jadi di situ ada kayak mata kuliah ya untuk kedepannya. Dan nanti kalau misalnya udah semester atas kan kita dikasih pilihan kan mau milih yang mana gitu sih. Ya mungkin semester awal sih yang mungkin kayak sedikit menantang kan, kita harus kayak adaptasi, kita harus bisa milih waktu. Kalau misalnya diadaptasi kan antara mungkin dari kita sekolah menengah sama kuliah kan beda. Jadi kalau misalnya di SMA kan ada guru, kalau misalnya di kuliah kan kita yang ngatur sendiri gitu. Kalau misalnya guru kan sering kayak ini nanti tengahnya jam sekian nanti kalian kumpulin, kalau misalnya dikumpulin nanti ada punishment-nya dan lain-lain lah. Tapi kalau di dosen kan terserah kalian, yang butuhkan kalian, kita hanya kayak nyampaikan materi dan memberikan nilai. Selanjutnya kalian bisa explore lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu kan. Iya, itulah gitu. Dunia perkuliahan ya Kak. Kalian cari sendiri. Skill, tips dan trik buat maba ya. Cari sendiri, gali sendiri. Dosen tuh nggak bakal nyariin. Gak bakal uber-uber ya? Nggak bakal dikejar juga gitu. Gitu. Jadi kembali lagi nih kita. Jadi semester 1 nih sampean itu fokus ke brand, apa sih mendekatkan diri aja, explore diri. Jadi memulai pertama kali sampean mendapat prestasi atau pertama kali mencoba lomba, dan itu apa, organisasi pertama kali itu di semester berapa? Ya semester sama kalian gitu. Jadi semester 2 kan ada kayak open recruitment HIMA ya. Aku coba apply sih. Habis itu di HIMA aku dulu di departemen PSDM ya. Jadi dulu aku terakhirnya di R&D sih. Jadi R&D. Terus kok di R&D kok nggak ada. Jadi aku masuknya di departemen PSDM gitu. Terus habis itu di pas selanjutnya aku masuk di departemen Infocom atau ya Kominfo. Ya di TI lah, sekarang TI ya. Ya jadi di situ gitu sih. Jadi kalau misalnya di PSDM dulu ngehandle-nya di persiapan road to proxy lah. Spill dikit buat maba ya. Ya nanti kalian mungkin merasakan ya di road to proxy. Aman-aman aja sih. Aman. Terus di TI dulu ya ngehandle website gitu. Terus sebelum di TI itu aku juga apply di Google Developer Student Club sih. Jadi di semester 2. Semester 2, pengumumannya di semester 3. Jadi kan kita melalui berbagai macam tes lah. Salah satunya juga wawancara dengan tim dari Google. Habis itu ya diterima, terus kita ikut summit di kantornya Google. Habis itu dapat teman baru. Nah, dari teman baru itu kan kita bisa explore, ada yang misalnya sampai sekarang bisa jadi teman. Habis itu kita sering kayak ngadain event. Jadi kalau misalnya di Surabaya ada beberapa teman, tapi sekarang udah udah lulus semua sih sebenarnya. Jadi kalau di zamanku dulu itu aku paling muda sendiri. Jadi aku semester 3 udah ngelit, yang lain itu semester 5 ke atas lah. Kurang lebih seperti itu. Habis itu apa lagi ya? Semester 3, semester 4 sebenarnya lupa sih. Jadi kalau di semester 4 lebih banyak ikut volunteering. Jadi
volunteering juga yang diadakan sama Google Developer Group, jadi sering adain event juga. Nah itu aku juga kenalan sama ada senior yang udah kayak join lama di sana, ada organizernya juga, terus ada speaker. Nah dari speaker itu aku juga bisa gali materi atau insight-nya, jadi kita bisa ngobrol langsung gitu sih. Ya dari situ sih aku bisa dapat pengalaman banyak, habis itu dapat mentor juga, dapat ya materi juga, wawasan, oh gini, oh yang bisa dimanfaatin kayak gini. Nah itu dari situ gitu. Terus di semester 5 kurang tahu ya, 5 ngapain ya? 5 kan 6 mungkin ya persiapan magang. Juga aku magang di ya perusahaan pompa lah di kawasan Cier. Ya salah satu proyeknya ada di dekat kampus ini, rumah pompa nih, itu kan lebih seperti itu. Apalagi ya? Apa? Jadi kita bangun semacam metro station lah. Kalau di proyekku, cuman emang proyek besarnya itu kita bangun rumah pompa lah. Ya buat mengatasi banjir gitu. Terus semester 6 apa lagi ya? Semester 6 ya itu tadi yang aku jelasin tadi, semester 6 kan habis magang terus KKN ya. Iya. Nah itu KKN aku juga sambil nyambi persiapan buat akreditasi, juga bantu-bantu Aslab kan sebagai Aslab. Habis itu juga ya apply praktikum, juga dipilih jadi praktikum, terus bantu teman-teman buat praktikum ya setengah semester. Habis itu ya itu ya belajar ya itu sampai skripsi sampai sekarang sih, gitu aja sih. Berarti kuncinya coba aja dulu, keterima enggaknya. Iya. Aku kayak lebih banyak mencobanya sih. Jadi dari mungkin hasil penolakan itu aku coba evaluasi, coba belajar lagi, siapa tahu ada kesempatan lagi kan. Kita udah siap, karena kan kalau misalnya kesempatan itu kan apa ya namanya, persiapan ya, hoki itu kan persiapan bertemu dengan kesempatan kan ya. Ya siapa tahu hokinya ada di kita gitu, rezekinya ada di kita gitu. Tuh. Pokoknya jangan berani gagal, harus berani mencoba terus. Oh, tadi kan di semester 4 Mas volunteer ya. Nah tips lolos volunteer tuh apa Mas? Apa ya? Itu tadi ya organisasi, habis itu apa ya namanya? Ya sering lah, banyak kok volunteer yang nggak perlu ada kayak tes-tesnya dan lain-lain juga banyak. Ya sering-sering lah join kayak event gitu. Nah nanti di sana kan juga nggak harus volunteer dulu. Jadi kita jadi sebagai peserta dulu sih nggak masalah sih. Nah nanti dari sana kan bisa tanya ke volunteernya yang ada di sana, Mas gimana sih cara bisa lolos, bisa keterima gitu. Terusnya nah itu nanti bisa kayak bangun soft skill sama hard skill kalian gitu. Oh iya, aku dulu semester 4 yang kosong-kosong itu aku join bootcamp sih. Bootcamp. Ya bootcamp. Jadi sebenarnya bootcamp itu bisa konversi, cuman aku gak konversi. Akhirnya aku keteteran, tapi alhamdulillah juga lulus gitu. Itu sih. Ya sorry lupa. Jadi aku ikut banyak bootcamp sih. Jadi ada dari Bangkit. Bangkit itu kayak ya kalian pernah tahu sendiri lah ya. Bangkit itu kayak program yang di-help sama Google, GoTo sama Traveloka. Nah itu aku di situ ngambil stream cloud computing. Habis itu selanjutnya itu ada DBS Foundation Coding Camp, aku ambil machine learning. Dan dari situ aku kayak connect the dots gitu. Jadi materi-materi yang aku dapetin mungkin dari kayak fundamental tadi yang berguna banget. Jadi kalau misalnya kalian beli buku itu kak bisa baca sampai habis dan coba kerjain sih. Gitu sih. Jadi jangan hanya berpaku sama dosen aja yang ngajarin itu. Jadi kalian kalau bisa itu setelah itu kalian bisa perdalam gitu, mungkin kayak konsep-konsep ya, teori mungkin matrix, habis itu teori kayak gimana sih bisa jadi tensor awalnya dari dua dimensi ke 3 dimensi ke 4 dimensi. Nah itu gimana sih tensor bekerja. Nah nanti kita bisa apply. Jadi di machine learning kan kita bisa pakai framework. Nah itu tensor itu bekerja kayak gimana sih kalau misalnya kita pakai framework. Nah kalau dari awal kita bisa cobain dulu, misalnya kita nggak usah pakai framework dulu, jadi kita pakai kaidah matematika, dicobain di mungkin bahasa pemrograman Python lebih mudah kan ya. Nah itu gimana sih matriks bekerja, mungkin coba 2x2 dulu, habis itu 3x3, 4x4 sampai bisa jadi tensor. Nah dari tensor nanti bisa jadi pengembangan, mungkin jadi AI terus habis itu machine learning, deep learning, hingga sampai generative AI. Dan sekarang juga AI juga udah semakin semakin masif lagi, juga banyak framework juga, mungkin kalian bisa kembali lagi. Nah itu sih, jadi sebenarnya dari kegagalan itu tuh aku belajar banyak sih. Jadi aku nggak jadikan itu sebagai kegagalan, cuman aku jadikan itu sebagai tempat untuk belajar gitu sih. Ya kalian bisa manfaatin. Sebenarnya kuliah itu nggak ada yang gagal kalau misalnya kalian bisa manfaatin itu sih, jadi kesempatan gitu. Dan tadi bahas AI juga ya Mas. Apalagi AI sekarang masif. Pendapat Mas terkait
mahasiswa yang menggunakan AI berlebihan, apalagi kalau ada tugas langsung ke AI, copy paste AI. Nah itu tanggapannya Mas apa? Ya itu tadi, kalau misalnya teman-teman yang pakai AI itu pasti yang ngerjainnya itu kayak mepet banget gitu sih. Oh mepet Ya. lain. Nah kalau bisa itu yang ngerjainnya jangan mepet, dan kalau bisa itu dulu aku pernah lihat sih ada kayak dosen yang dia di universitas ya terbesar lah, ya besar di Indonesia lah ya. Itu kayak dia tuh kayak ngadopsi metode buat belajar AI itu dengan cara yang pertama itu mahasiswa itu disuruh ngerjain buat nggak pakai AI. Habis itu yang kedua disuruh ngerjain pakai AI. Nah dari situ kita bisa tahu perbandingannya, dan dari situ mahasiswanya sama dosennya itu bisa evaluasi bareng-bareng gitu. Gitu sih kayak tips. Yang pertama ya jangan itu sih, jangan ngerjain tugas mepet deadline. Kalau misalnya mepet deadline pasti kalian handlein itu gitu sih. Pasti yang pakai AI ini merasa tersindir nih. Maaf ya teman. Gitu ya. Aku juga dulu pakai AI juga, cuman itu sih nggak semuanya aku pakai AI. Jadi aku tanya juga. Jadi misalnya kok bisa kayak gini sih, tapi prompt kalian juga harus jelas sih. Jadi kalau misalnya pakai AI itu ada kayak standar atau strukturnya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-prompt itu ada kayak metode-metodenya biar hasilnya itu nggak bias gitu sih. Jadi kan kalau misalnya kita nge-prompt kan cuman asal copy paste atau copy soal masukin ke AI, nanti misalnya soal kalian banyak dan AI itu biasanya hanya ngerjain sebagian aja dan kalian kan nggak sesuai. Nah itu ada kayak metode atau caranya gitu sih. Jadi mungkin kalian bisa kayak baca dokumentasi yang ada di AI yang kalian gunain, itu mesti ada kayak course-nya atau dokumentasi gimana sih cara gunain yang lebih baik lagi gitu, biar outputnya itu sesuai sama yang kalian inginin. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi nggak hanya mencabuk AI aja memperbudak AI, tapi kalian bisa manfaatin gitu sih. Berarti nggak boleh asal copy paste ya Mas. Harus embel-embel deskripsinya itu. Ya banyak sih ada metodenya kok. Kalian bisa lihat di dokumentasinya. Cuman ya lupa aku sih. Jadi banyak kok ada yang bisa kayak metode buat AI itu. Ya mungkin kalian bisa baca di dokumentasinya lah. Itu biasanya lumayan banyak. Kalian bisa terapin itu sih. Gitu. Mungkin ya kalian yang biasa pakai AI kan langsung asal comot-comot aja gitu. Menurut Mas itu pakai AI itu worth it nggak? Ya itu tadi tergantung kalian seberapa dalam bisa manfaatinya gitu sih. Sebenarnya worth it aja, cuman nggak asal kopas. Yang penting itu kita paham dan kita bisa manfaatinya. Tapi kalau dengar orang yang pakai AI itu lebih banyak nggak pahamnya daripada pahamnya. Gitu sih. Jadi kalau bisa itu kuatin fundamental dulu sih. Mungkin kalau misalnya kita mau ngoding ya setidaknya kita paham fundamentalnya. Habis itu kita kayak buat guideline atau aturan gitu lah. Setidaknya kalau misalnya kita mau nge-prompt itu ada aturannya gitu, nggak hanya copy paste gitu. Jadi ada kayak kayak role-nya, ada role base-nya. Misalnya kita mau ngoding ini misalnya di AI itu misalnya kalian sebagai software engineer, kalian sedang menghadapi suatu masalah seperti ini. Nah itu kalian breakdown dulu misalnya di mana gitu, nggak langsung copy errornya gitu. Gitu sih. Siap. Keren. Boleh guys, kalian pakai AI boleh, tapi ya yang bener gitu pakainya. Atau pakai yang metode tadi. Jadi yang pertama kalian bisa kerjain secara manual dulu, nggak usah pakai AI. Yang kedua pakai AI. Nanti kalian bandingin. Oh gini loh di situnya kesalahannya, atau oh gini loh cara pakainya gitu. Siap. Atau buat sesuatu yang lebih dari apa yang kalian inginin gitu. Tapi jangan pakai AI gitu. Nah dari situ kalian bisa belajar sih sebenarnya. Saya dikasih tugas seperti ini mungkin ada mata kuliah UI UX yang mungkin ya. Iya nanti. Ada. Oh belum ya. Di semester 3. Oh itu Java dulu ya mungkin kayak misalnya OOP udah ada. OOP? Belum ya? Belum. Baru semester 1 ke 2 ini. Baru 2. 2 itu yang udah ada apa ya Javanya? Java Swing belum? Java biasa. Swing. Ya mungkin Java Swing ya, nanti di Java Swing itu kan kayak semacam pakai library. Nah di library kalian bisa explore sendiri. Misalnya yang ditugasin dosen itu kita pakai Java Swing apa aja ya. Mungkin ya nanti ada aturannya di OOP. Nah di OOP kan ada inheritance, enkapsulasi. Nah itu di situ itu nanti objek yang dipakai itu kayak gimana. Habis itu turunannya itu kayak gimana. Nanti kalian bisa manfaatin kayak buat mini project sendiri dari konsep-konsep yang ada sih, kurang lebih seperti itu. Oh,
For itu Mas, ada informasi tambahan bahwa kurikulum kita ini sangat berbeda dengan kurikulum Oh sebelumnya. iya sih, sorry ya. Iya, jadi Aman. angkatan 25 nih Masya Allah beda banget kurikulumnya. Jadi gak ada Selalu dicoba ya. Apa yang ada ya? Apa yang namanya? Kalau misalnya kita mau buat project itu biasanya, kalau misalnya di aku kan biasanya ada SAD, habis itu kita harus buat BRT. Nah itu sih lebih bagus kalian bisa apa ya namanya, buat dokumentasi dulu. Nah itu sih ada banyak macam sih kalau misalnya mau buat project, ada yang test driven development atau ada yang data driven development. Nah itu kita kayak biasanya kan kita membuat apa ya, desain database dulu, habis itu baru kita buat project. Nah itu kalian bisa terapin. Sekarang udah buat database kan ya, udah ada matkul database. Nah mungkin dari itu, nah nanti nggak hanya kita buatkan aja, jadi kan diajari ya kita membuat kayak desain database gitu ya. Nah dari situ kalian coba codingin dulu, misalnya SQL-nya gimana. Habis itu kalian coba masukin. Nah misalnya aku punya database kayak gini. Nah coba cari saran dulu apa yang bisa dimanfaatin dan dikembangkan dari database ini. Nah jangan hanya langsung buatkan aku kayak gini sih. Nah itu mungkin bisa dimasukkan aja sih. Nah itu ya sebenarnya itu mempercepat, cuman memperbagus tampilan aja. Tapi kalau di dalamnya misalnya ditanyain ini dalamnya apa aja, terus fungsinya apa aja, metodenya apa aja, kan mungkin nanti kalian nggak apa ya bukan nggak akan bisa jawab sih. Kalian kayak nggak tahu lah di dalam sebuah project itu ada apa aja sih gitu sih. Mungkin bisa dia itu tadi dikembangin apa yang udah kalian dapetin sama apa yang udah ada gitu sih. dikembangin dulu dari yang kita punya ya. Siap. Terus tadi sih. Oke, kembali ke topik utama ya Mas. Mas tuh ada pesan nggak buat mahasiswa yang masih ragu-ragu buat lomba? Kayak nyoba gak ya? Nanti takut deh. Apa ya? Kayak kurang exposure sih sebenarnya di sini tuh. Ya mungkin kalian lebih sering keluar aja nih. Lebih sering keluar kayak nimbrung ke yang lain gitu. Nanti kan kalian akan dapat kayak needs-nya gitu. Oh tertarik di sini nih. Ya, gitu sih. Jadi tahu dunia luar tuh bagaimana gitu ya. Nggak hanya dunia ini loh. Jadi kalian tuh jangan stuck di sini aja. Ngomongin ini tuh. Jadi apakah kita sudah di penghujung acara ini ngomong-ngomong. Apakah kakak ada motivasi, kesan dan pesan untuk maba semester 1, 2, 3 dan warga SI seluruh? Ya sebenarnya itu tadi sih, jadi quote of the day itu bisa digaris bawahi lah aja ya. Jadi manfaatkan apa ya namanya, penyesalanmu sebagai kesempatanmu untuk berkembang sih, kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya bukan penyesalan sih, jadi wadah untuk belajar lebih dalam itu lebih baik daripada kita hanya belajar di kulitnya aja sih gitu sih. Itu guys dicatat. Belajarlah dari penyesalanmu tadi. Sebenarnya gak ada yang menyesal sih sebenarnya. Cuman ya Kegagalan. ya bukan kegagalan juga sih. Apa ya namanya? Yang sesuatu yang menyelekit di hati itu kamu belajar dari itu. Yang melekit itu nanti bisa menjadi apa ya, penyembuh gitu gak sih? Kurang lebih seperti itu lah ya. Oke, ngomong-ngomong kita sudah berada. Terima kasih banyak sudah membagi waktunya Kak untuk kita share. Ya, share banyak. Daging semua. Daging semua nih guys, jangan di skip. Beneran daging buat anak maba S1 semester 1 semester 2 dari Mas Pratama kita tercinta ya. Semoga sukses selalu Kak, dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan segala usahanya. Oke, mari kita tutup ya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di penghujung acara, yang dimana tadi Mas Prat sudah memberikan motivasinya buat kita. Yang inti pentingnya itu jangan takut mencoba, dan jadikan penyesalanmu itu sebagai motivasi ke depanmu. Bener banget. Mas Irur, Masya Allah. Dan jangan lupa guys, subscribe, komen, share, and like sebanyak-banyaknya guys. Dan tulis apa saja yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kalian, Kak, tolong invite bintang tamu yang ini. Tolong dong tanyain Mas ini dong. Gitu. Boleh banget. Kalian komen apa aja di bawah, oke? And see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.